hubungan konsep diri, dan motivasi belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi aku perkenalan dulu ya. 3, 2, 1. Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Salsabila Azhara dengan NIM 20309011164. Aku merupakan mahasiswi Fakultas Psikologi Raden Fatah Palembang. Aku juga merupakan mahasiswi semester 5 yang dimana aku merupakan angkatan 2020. Dalam hal ini aku akan menjelaskan salah satu pembahasan yang cukup menarik dalam mata kuliah psikologi pendidikan. Tapi sebelum itu, teman-teman tahu nggak sih apa itu psikologi pendidikan? Dengerin dulu ya. Apa itu psikologi pendidikan? Baik teman-teman, sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, bahwasannya tujuan pendidikan nasional itu adalah di mana untuk mengembangkan potensi peserta didik serta mengembangkan watak peserta didik. Dalam hal ini ialah mengembangkan potensi peserta didik untuk lebih bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, untuk lebih kreatif, mandiri, serta bertanggung jawab. Sedangkan adapun pengertian dari psikologi pendidikan itu saya ambil dari Muhyiddin Syah yang mengatakan bahwasannya psikologi pendidikan ialah di mana ilmu yang mencurahkan suatu proses belajar mengajar yang dimana ditetapkan di sana ada dua aspek yang di dalam proses pendidikan itu ialah ada peserta didik dan guru, di mana peserta didik yang teman-teman ketahui bahwasannya ialah dia yang mendapatkan pengajaran, mendapatkan metode dari guru yang mengajarkan. Sedangkan yang kedua adalah guru, ialah dia yang memberikan metode konsep pembelajaran yang akan diberikannya kepada siswa. Psikologi pendidikan pada dasarnya merupakan ilmu psikologi yang dimana ia berkembang khususnya dalam dunia pendidikan. Seperti yang teman-teman ketahui bahwasanya dunia pendidikan itu perlu adanya ilmu psikologi teman-teman. Karena apa? Dalam dunia pendidikan terdapat beberapa masalah yang harus diselesaikan. Ialah mungkin permasalahan dari peserta didik maupun guru yang mengajarkan. Untuk itu psikologi berperan dalam ilmu pendidikan ini dirangkum dalam halnya yang kita ketahui adalah psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan ini dibuat agar suatu masalah atau proses yang menjadi permasalahan-permasalahan yang ada di dunia pendidikan itu dapat terselesaikan, dapat terpecahkan. Itulah mengapa adanya psikologi pendidikan yang harus berperan dalam dunia pendidikan sekarang. Sekarang aku jelasin konsep diri dulu ya. Menurut Sitan dan kawan-kawan pada tahun 2014, konsep diri merupakan penentu perilaku seseorang untuk melakukan atau untuk menjalani dorongan atau tekanan yang ada untuk menuju kesuksesan. Jadi teman-teman, konsep diri ini sangat perlu dalam setiap individu. Kenapa? Karena setiap individu itu harus mempunyai strategi untuk menjalani dorongan atau ketentuan yang akan ia lalui ketika ia akan menghadapi kesuksesan. Konsep diri itu merupakan suatu hal yang dimana peserta didik dapat lebih mengetahui tentang dirinya, dapat lebih mengetahui bagaimana caranya ia untuk mengembangkan potensi pada dirinya sendiri. Untuk itu teman-teman, setiap individu harus mengetahui apa sih sebenarnya yang ada di dalam dirinya, apa yang dia inginkan, dan seperti apa konsep diri yang sebenarnya harus dia butuhkan. Sekarang aku jelasin motivasi belayar ya. Adapun menurut Tess dan Fowles pada tahun 1998, motivasi merupakan di mana seseorang menganggap hal itu motivasi ialah ketika mereka menganggap adanya dorongan yang akan diberikan ketika mereka mengambil suatu hal itu menjadi motivasi. Dorongan itu bersifat positif teman-teman. Jadi ketika misalnya teman-teman melihat ada seseorang yang memang memotivasi teman-teman, teman-teman nggak mungkin dong langsung menjadikan ia sebagai motivator. Teman-teman harus mengetahui dulu apa sih hal positif yang akan teman-teman tiru dari seseorang tersebut, sehingga motivasi tersebut akan menjadikan dorongan teman-teman untuk mengembangkan diri teman-teman menjadi lebih baik. Nah teman-teman, adapun menurut Sardiman dalam tahun 1996 ada beberapa karakteristik orang yang sudah mendapatkan motivasi, ialah ia lebih tekun, lebih ulet dalam mengerjakan sesuatu, ia lebih teguh pendirian, ia dapat memecahkan masalah, dan juga ia lebih mandiri dalam mengerjakan sesuatu dalam dunia pendidikan.
ada juga teman-teman, ada salah satu hal yang sangat mempengaruhi motivasi belajar dan sebenarnya faktor ini itu sangat penentu teman-teman ketika teman-teman ingin menemukan motivasi tersebut. Apa itu faktornya? Ia adalah faktor lingkungan, di mana lingkungan ini teman-teman dapat diketahui dan sudah ada penelitiannya bahwasanya lingkungan ini sangat memfaktori dorongan dari motivasi tersebut. Jadi ketika teman-teman berada di situasi lingkungan yang positif, maka teman-teman akan mendapatkan motivasi yang positif juga. Tetapi jika teman-teman berada di lingkungan yang negatif, maka teman-teman malah tidak akan mendapatkan motivasi. Kalau teman-teman mendapatkan motivasi yang teman-teman dapatkan itu motivasi yang negatif. Jadi kenapa hal ini menjadi faktor terpenting? Karena memang kita ini makhluk yang bukan individualisme, tapi kita makhluk yang sosial yang pasti membutuhkan interaksi dengan sesama manusia. Nah, kenapa lingkungan ini menjadi salah satu faktor terpenting? Itulah tadi teman-teman, ketika teman-teman ingin mendapatkan motivasi yang positif, maka temukanlah lingkungan yang positif. Tapi jika teman-teman asal-asalan untuk mencari lingkungannya, maka teman-teman akan mendapatkan lingkungan yang negatif. Jadi kembangkan konsep diri sama motivasi belajar Nah, dari beberapa hal yang sudah aku jelasin nih teman-teman mengenai konsep diri dan motivasi belajar, sebenarnya apa sih hubungan antara konsep diri dan motivasi belajar? Hubungannya adalah teman-teman, ketika teman-teman sudah mengetahui konsep diri teman-teman yang baik, teman-teman sudah memiliki strategi yang baik, maka teman-teman akan mencari motivasi belajar juga yang baik. Nah, pencarian motivasi belajar tadi ialah difaktori oleh lingkungan teman-teman. Jadi ketika teman-teman ingin mencari tahu nih motivasi belajar aku apa, motivasi aku siapa, silakan untuk teman-teman mencari konsep dirinya yang lebih baik, menciptakan konsep diri yang lebih baik. Karena step awal sebelum mencari motivasi, sebelum mencari motivator adalah mengonsepkan diri yang lebih baik lagi teman-teman. Jika konsep dirinya sudah baik, sudah matang, maka nanti teman-teman ketika mencari motivasi dan lingkungannya juga sudah mendukung, maka motivasi yang teman-teman dapatkan itu sangat maksimal dan sangat beruntung. Jadi teman-teman sudah diketahui kan apa itu hubungan antara konsep diri dan motivasi belajar. Udah dulu Yan. Hahaha. Untuk itu aku Salsabila Azahra mohon maaf atas perkataan dan perbuatan yang salah. Semoga hal ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi teman-teman. Wallahumma fiqil aqwam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.